Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Ilham di channel Gua Sadu Seboto untuk edukasi usaha cucian mobil, cucian motor, salon mobil, salon motor, dan jasa atau usaha jasa yang lain. Nah teman-teman, yang pertama kali saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah booking dan melakukan pelunasan untuk pesanan mesin iPower untuk hari pengiriman hari Rabu untuk bulan November ini. Dan saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah bertekad bulat untuk memulai usaha mandiri. Teman-teman ya dimana saja sampean berada, kali ini saya akan sharing ya betapa tidak mudahnya atau betapa sulitnya ketika orang itu mau berpindah merintis usaha dari mungkin tadinya karyawan atau buruh atau serabutan atau apa saja, untuk berpindah menjadi seorang usaha mandiri itu tidak mudah dan banyak ujiannya. Salah satu ujiannya adalah yang pertama adalah ujian untuk mendapatkan modal. Itu salah satu ujian saja teman-teman. Apakah setelah dapat modal itu ujiannya selesai? Tidak. Ujiannya adalah dari orang-orang sekitar atau keluarga terdekat. Apapun itu usahanya, biasanya, dan itu 50% sampai 80% itu ujiannya dari orang-orang yang terdekat, baik itu istrinya, ayahnya, tetangganya, saudaranya, atau familinya. Apa yang mereka akan katakan? Kebanyakan atau mayoritas itu 20% itu mendukung, 80% itu tidak mendukung atau meragukan, atau mereka itu maido atau tidak percaya. Bener enggak? Ya betul sekali teman-teman. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya mulai membuat kolongan mobil atau saya menggali tanah 4 meter panjangnya, kemudian saya ke bawah itu saya gali 1 meter, kemudian saya gali sendiri teman-teman ya. Jadi saya menggali untuk kolongan mobil waktu itu karena saya pikir ketika saya cuci motor kemudian saya menambah usaha layanan cuci mobil, saya harus buat dodokan mobil. Saya gali. Yang terjadi itu adalah orang-orang itu tidak percaya. Artinya mereka meragukan. Kak, ya sampean mau ngapain gali tanah segitu panjangnya ya? Terus mau buat apa gitu loh. Nah kebanyakan itu tidak percaya atau mereka meragukan, atau mereka itu gini, apa kamu itu ya bisa gitu loh, apa kamu bisa membuat usaha? Selama ini kan kamu cuma bekerja sebagai karyawan, atau kalau saya itu sebagai guru honorer wiyata bakti. Gaji seorang wiyata bakti berapa sih teman-teman yang selama ini bekerja sebagai guru, karyawan wiyata bakti, atau karyawan lepas atau buruh, gajinya berapa gitu. Jadi perpindahan dari seorang buruh karyawan, seorang guru wiyata seperti saya dengan gaji yang minim, mau buat usaha cucian mobil yang membutuhkan dana tidak sedikit, artinya mungkin 5-10 juta itu di awal-awal. Orang akan meragukan, bahkan orang itu akan mengejek sampean, akan membuli. Sampean akan dibully. Sampean itu apa ya bisa, orang sampean itu orang biasa, tidak punya modal, tidak punya kemampuan, bisa enggak sampean melawan itu? Jadi keraguan itu selalu ada. Wah nanti kalau enggak laku bagaimana? Nanti kalau enggak ada pelanggan bagaimana? Nanti kalau saya dibully terus saya malu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau sampean itu kuat, punya kemauan yang kuat, saya yakin sampean bisa. Meskipun sekarang ini sampean tidak punya kemampuan materi. Tapi kalau sampean itu tidak kuat menghadapi ujian, suara-suara sumbang yang berada di lingkungan Anda, famili sampean, keluarga sampean tidak kuat, tekadnya tidak bulat, mau merintis usaha, maka gugurlah. Artinya sampean tidak lolos di ujian itu. Karena apa? Karena itu ujian pertama
Ujian kedua adalah dibully sama orang karena sampean mau usaha. Saya sendiri itu 1 tahun pertama itu diejek orang, dibully sama orang, sama keluarga sendiri tidak percaya. Uangnya dari mana? Gimana cara nanti memulai usahanya? Padahal depan rumah saya itu juga baru tanah los, tanah kosong, halaman kosong, banyak pohon-pohonnya. Apa nanti ada yang nyuci tempat sampean? Itu pada orang pada ragu. Tapi teman-teman, sampean tidak usah khawatir. Kenapa? Karena begini, selama sampean itu tidak merugikan mereka, sampean itu memberikan manfaat kepada mereka, sampean juga memberikan layanan dan servis, sampean juga mencari, kemudian senantiasa berbagi, ya, melayani dan berbagi, maka itu akan bermanfaat buat mereka. Untuk saat ini teman-teman, ya, kalau sampean itu pelanggannya mungkin tidak dari orang-orang terdekat, tapi orang-orang jauh atau orang-orang di sekitar luar daerah desa sampean. Nah, jadi Anda jangan berpikir untuk satu sekop kampung saja atau satu sekop jalan raya, tidak. Pelanggan itu akan datang dari mana saja. Nah, asal kita atau sampean itu bertawakal, yakin. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bagi sampean yang muslim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu." Rekomendasi yang pertama, kami memiliki iPower 1700D. Yang kedua, iPower 3200 plus dengan rated pressure 180 bar seharga 5 jutaan. Yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam usahanya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak sampean sangka-sangka. Dalam hadis Nabi juga disebutkan sebenarnya. Dalam hadis Qudsi sebutkan, Ana inda dhonni abdi. Saya itu seperti prasangka hambaku ke dalam doanya. Nah, jadi barang siapa yang berprasangka baik, yakin, ya, kan yakin dengan Allah, dengan keputusan Allah, tawakal. Maka Allah katakan berfirman dalam hadis Qudsi, saya itu seperti prasangka hambaku. Artinya apa? Kalau kita yakin berprasangka baik, insya Allah laku dan insya Allah berkembang. Selama kita mau bertawakal dan belajar, gitu ya teman-teman ya. Jadi belajar. Kenapa? Karena kalau usaha ini tidak belajar tidak bisa. Gitu. Orang yang rajin bekerja saja tanpa belajar, maka dia hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga. Maka orang yang belajar secara teori saja, maka dia tidak akan mendapatkan hasil dan tidak punya pengalaman di lapangan. Karena meskipun kita tahu teorinya, tahu ilmu teorinya, cara menghitungnya, tapi kalau tidak praktek di lapangan, maka kita hanya bisa tahu teori dan tidak dapat hasil. Sedangkan yang kita harapkan adalah hasil. Kita tahu ilmunya, kita terapkan, dan kita dapatkan hasil, dan kita sharingkan, kita bagi kepada orang. Nah, jadi adalah begini teman-teman ya. Bagi sampean yang ragu, bagi sampean yang mungkin selama ini merasa kesulitan dalam keluarganya, kesulitan ekonominya masih sulit, mau merintis usaha, sudah punya anak 1-2, punya momongan 1-2, gimana nanti sekolahnya, gimana nanti mencari tambahan hasil supaya mendapatkan hasil dari hasil tambahan yang lebih banyak dan bisa dijadikan untuk usaha di masa depan. Nah, berarti Anda itu harus satu, kemauannya itu harus kuat. Kenapa? Karena kemauan ini adalah modal pertama. Gitu. Jadi orang yang tidak punya kemauan yang kuat, tidak punya tekad yang bulat, dia mudah runtuh. Kemauannya mudah dipatahkan. Tidak hanya pengusaha cucian mobil motor saja, teman-teman. Teman saya ini, ya, dia punya usaha syuting, jadi rental syuting, audio syuting, ya, syuting manten, walimah, mantu, syuting apalagi, acara pesta dan sebagainya. Apa yang beliau sampaikan apa?
Saya itu Mas, ketika saya mau rintis syuting ini dengan modal pertama itu 25 juta, itu orang tua saya langsung marah. Nah, orang tua saya marah dan itu tidak percaya. Kata orang tuanya, udah kamu ndak usah buat usaha neko-neko, itu modalnya banyak. Terus nanti kalau ndak laku gimana? Teman-teman, usaha syuting itu berapa jasanya? Tarifnya syuting walimah, syuting pesta itu minimal 2 juta sampai 6 juta. Kalau sehari keluar ya, video syutingnya itu sekali nyoteng di luar itu hasilnya sekitar minimalnya 2 juta, untuk karyawan 3 orang itu 1 juta, dan untuk makan minumnya itu sekitar 300.000 satu hari. Nah, pokoknya dia dapatkan 1 juta setiap kali keluar. Untuk saat ini, setelah pandemi ini banyak sekali orang yang nikah dan membutuhkan jasa syuting. Betul enggak teman-teman? Nah, tapi kita akan lihat dulu komentar orang tuanya, komentar familinya, saudaranya. Mereka itu tidak percaya. Bahkan mereka itu bilang, namanya Mas Probo, Mas Probo kamu itu enggak usah usaha yang besar-besar, jualan tempe aja yang modalnya ringan. Kamu enggak usah buat usaha yang modalnya 30 juta, 50 juta. Nanti uang dari mana? Kalau utang bank, nanti mengembalikannya bagaimana? Nah, itu adalah godaan, ujian yang ada ketika mau merintis usaha. Nah, tapi yang terjadi sekarang, beliau Mas Probo ini sudah punya alat syuting dan menambah alat syuting, dan setiap harinya sudah dapat hasil 1 jutaan dari usaha syuting, dan dia juga masih sebagai karyawan kerja. Luar biasa kan teman-teman? Ya, punya usaha, kemudian belum nikah orangnya. Nanti kapan-kapan saya ajak ngobrol ya sama beliau, Mas Probo Suseno, untuk owner dari video syuting di tempat saya. Nah, dan pelanggan cuci mobil tempat saya. Dan juga beliau ini selain masih kerja, punya usaha, ya pada 3 tahun yang lalu juga sudah bisa membeli mobil, meskipun mobilnya tidak baru, tapi udah bisa untuk jalan, untuk keluarga udah bisa. Nah, teman-teman, yang saya ingin sampaikan, saya saran ke sampean semua, kalau ingin merintis usaha, jangan mudah goyah, jangan mudah putus asa. Bertawakal kepada Allah, berdoa, berusaha, dan belajar gitu ya teman-teman. Tekadnya harus kuat, sebagaimana Allah dalam Al-Quran difirmankan, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad yang kuat, sudah punya kemauan kuat, ya sudah jalankan gitu. Wah, modalnya dari mana Mas? Modalnya itu nanti, yang penting kerangka berpikir dulu. Yang penting itu kita cari peluang dulu gitu. Kalau peluangnya itu bagus, prospeknya bagus, ya modalnya cuma sekali, namanya prospek bagus itu tidak ada gantinya loh teman-teman. Itu contohnya apa? Contohnya warung makan, di mana di daerah sampean tidak ada warung makan sama sekali, maka kesempatan sampean untuk menangkap peluang itu. Di tempat sampean belum ada cucian mobil, atau salon mobil, atau cuci motor, salon motor, rental alat gunung, video syuting, belum ada. Itu kesempatan buat sampean sebenarnya, dan pasti laku. Insya Allah itu laku. Kenapa? Karena dibutuhkan. Di tempat sampean itu dibutuhkan. Zaman sekarang orang mau cuci mobil ya males nyuci sendiri, kecuali orang-orang tidak mampu, orang-orang kepepet, orang-orang karyawan yang punya mobil itu biasanya nyuci sendiri. Orang yang tidak punya usaha ya berkumpul dengan orang yang tidak punya usaha. Orang-orang pengusaha berkumpul dengan pengusaha, berkumpul dengan entrepreneur, berkumpul dengan orang-orang yang berjiwa besar pebisnis. Nah, orang bisnis daripada nyuci mobil motor 2 jam tidak bersih, mending bayar 40.000, mending bayar 50.000. Dia tinggal tidur-tiduran, ngurus bisnisnya, ngurus usahanya, ngurus anaknya, ngantar anaknya sekolah, ngurus istrinya, traveling, jalan-jalan. Nah, itu cara berpikirnya orang pebisnis. Maka sampean mulai sekarang itu berpikirnya harus dirubah, melayani orang-orang pebisnis, melayani orang-orang pengusaha.
tidak hanya melayani buruh, tidak hanya melayani karyawan yang gajinya UMR. Ya mohon maaf teman-teman ya, ini hanya sebagai wawasan saja, tidak bermaksud menyudutkan, tidak. Tapi yang terjadi itulah gitu. Apa itu? Seorang pemabuk pasti bergaul dengan seorang pemabuk. Seorang peminum dengan orang peminum, seorang penjudi dengan penjudi, seorang karyawan bergaul dengan karyawan, seorang pebisnis bergaul dengan pebisnis, seorang guru seperti saya bergaul dengan seorang guru-guru SD, SMP, SMA, seorang apalagi, seorang lurah, kepala desa, dia pasti bergaul dengan kepala desa satu kecamatan. Itu sudah sangat lumrah. Maka itu kesempatan sampean untuk bergabung menjadi seorang pengusaha, pebisnis, dan bergaul dengan orang-orang yang berjiwa bisnis. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan untuk pemesanan mesin iPower segera, karena harus booking dulu ya saat ini ya. Untuk hari ini sudah ready. Kan hari Selasa Rabu kita sudah mulai pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Selamat menonton video-video saya yang lain. Ya gitu ya, saya berbagi tentang tip dan triknya.